Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membagikan satu buah tema renungan, yaitu you're more important than me. You more important than me. Artinya adalah kamu lebih penting dari saya. Bapak Ibu Saudara, kamu lebih penting dari saya ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa muncul hanya dalam satu malam. Rasa ini, sifat ini hanya bisa terjadi itu kalau kita membangunnya setiap hari. Untuk bisa kita mempunyai sikap merasa bahwa you more important than me, kamu lebih penting daripada saya ini, maka kita harus mempunyai satu hubungan, satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, Bapak Gembala dalam khotbahnya di tanggal 10 Juli kemarin, beliau menyinggung tentang hal ini. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, menganggap orang lain lebih daripada kita, ya, dengan cara yang pertama, kita belajar menerima diri kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, seorang yang bisa menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya adalah orang yang sudah bisa menerima dirinya terlebih dahulu. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan seperti ini. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita sudah menerima diri kita, sudah bisa menerima diri kita secara utuh dan kita punya hubungan yang deep sama Tuhan, maka kita baru bisa belajar mengasihi orang lain. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain tapi kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Itu sesuatu hal yang mustahil. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Makanya dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Belajar menerima diri kita, belajar mengasihi diri kita, punya hubungan kita baik sama Tuhan, baru kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain. Dan kita akan bisa membuat orang lain itu penting dalam hidup kita. Dalam sebuah pelayanan dan dalam kehidupan kekristenan, membuat orang lain itu lebih penting dari kita, itu adalah sesuatu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah salah satu dasar untuk kita melayani. Kita gak mungkin bisa melayani Tuhan dan melayani orang lain kalau kita tidak menganggap orang lain itu lebih penting daripada kita. Saat kita menganggap you more important than me, kamu lebih penting, kamu lebih berharga, kamu lebih daripada saya harus perhatikan kamu lebih. Pada saat kita punya sikap hati seperti itu sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan bisa melayani Tuhan lebih lagi. Tetapi ingat, hal ini hanya bisa terjadi saat kita bisa menerima diri kita dan kita punya hubungan yang deep relationship sama Tuhan. Karena gak bisa juga kita mengasihi diri kita kalau kita tidak punya kasih daripada Tuhan. Ini hal yang saling berkaitan Bapak Ibu Saudara dan tidak bisa kita pisahkan. Ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan Yesus saja mengajarkan kita, ya, saya mengutip di dalam sebuah buku Bapak Ibu Saudara, Becoming a Leader of Tomorrow. Ini buku tidak ada di pasaran, bukan saya promosi, tapi saya mengutip ini dari buku yang pernah dibuat sama suami saya, ya. Jadi saya mengambil beberapa kutipan dari sini. Ya. Di sini dikatakan bahwa bukankah Yesus juga seperti itu dalam pengertian bahwa Yesus juga mengasihi orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dia mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dia menganggap kita semua lebih penting dari dirinya, ya, sampai dia rela mengorbankan nyawanya demi kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita merasa orang lain itu lebih penting, maka kita akan bisa berkorban karena Tuhan Yesus sudah ngajarin itu sama kita. Dia mengorbankan dirinya karena dia terlalu sayang sama Bapak Ibu Saudara dan saya. Terlalu cinta sama Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia pribadi yang dia telah menerima dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang nanti harus akhirnya sesuai dengan kehendak Bapa mengorbankan dirinya. Kenapa? Demi cintanya kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka dia rela mati karena dia tahu
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang penting. Pribadi yang penting, spesial, berharga. Itu harus kita punya karena Yesus sendiri ngajarin itu sama kita, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Roma 12 ayat 10 juga dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Rasul Paulus pun mengajarkan menjadikan orang lain itu prioritas. Bahkan untuk bisa memberi hormat aja tuh kan, memberi hormat itu adalah menganggap bahwa kamu itu lebih penting. Ya kan? Bukannya saya bilang kamu yang harus hormatin saya, tetapi justru saya harus belajar memberikan hormat, menghormati kamu terlebih dahulu. Itu yang Rasul Paulus ajarkan. Makanya sampai dia bilang kita kayak orang berlomba, saling mendahului. Kita berarti harus membuat orang lain lebih penting dari kita. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar important, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mempunyai label adalah anak Tuhan. Mempunyai label adalah pengikut Kristus, tetapi kita tidak pernah membuat orang lain menjadi lebih penting. Kita menganggap diri kita yang lebih penting, orang lain yang harus ngertiin saya, itu gak bisa. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang menjadikan anak-anak yang di bawahnya, orang-orang yang dia pimpin itu menjadi lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu hal yang penting. Makanya saya mengutip kembali di sini dia ngomong begini, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita menganggap orang lain lebih penting, kita harus siap disakiti, dihina, dipukul, digosipkan. Karena belum tentu orang tersebut menerima semua perlakuan kita. Bisa jadi mereka malah menentang dan berpikir negatif. Pada saat kita mengasihi mereka dan menganggap mereka lebih utama daripada kita, kita harus siap disakiti. Kita harus siap menerima perkataan atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita harus siap. Sama seperti Tuhan Yesus kan, Bapak, Ibu, Saudara. Dia siap dipukul, dia sudah dipukul malah. Dipukul, dia diludahi, dia dihina, dia dicambuk, dia mati di kayu salib. Siapa yang lakukan itu semua? Manusia yang dia kasihi. Manusia yang dia kasihi melakukan semua itu sama dia. Kenapa? Karena dia begitu cinta sama manusia. Dia bisa aja saat itu Bapak, Ibu, Saudara bilang sama Bapak di sorga, minta kirim malaikat ya kan, atau guntur samber itu orang-orang yang pada nyakitin dia. Bisa. Dia minta pasukan malaikat datang buat dia bisa. Tapi dia gak lakuin itu. Kenapa? Dia terlalu cinta. Ada sesuatu yang sakit yang karena cintanya sama manusia, segala kesakitan itu dia terima, Bapak, Ibu, Saudara. Segala penghinaan itu dia terima supaya setiap manusia itu bertobat dengan kasihnya. Kita mau anak buah kita bertobat. Kita mau anak buah kita berubah. Kita mau orang-orang yang di sekeliling kita berubah. Lakukan hal ini. Jadikan mereka orang yang lebih penting daripada kita. Kasihi mereka lebih daripada kita. Kita harus mencintai diri kita dulu. Kita harus terima dulu diri kita. Setelah itu baru kita bisa melakukan kasih itu kepada orang lain. Baru bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Ingat Bapak, Ibu, Saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, terutama para pelayan Tuhan dan para pemimpin. Ingat, ini adalah hal yang penting. Menjadikan kamu lebih penting daripada saya. Mengasihi kamu lebih daripada apapun juga. Karena itu yang akan bisa mengubah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar bahwa membuat orang lain lebih penting dalam kehidupan kita itu adalah hal yang Tuhan memang sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan izinkan kami mendengar kebenaran firman ini. Hamba berdoa buat hamba dan semua orang yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh belajar seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Boleh menjadikan orang-orang di sekeliling kami lebih penting. Orang-orang yang kami layani lebih penting. Menjadikan mereka orang yang menjadi prioritas daripada kepentingan diri kami sendiri. Kami mau mengasihi mereka lebih lagi. Sehingga
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kami Tuhan ngerasa gak sanggup, mampukan kami Tuhan. Kami hamba tahu kalau kami punya kasih daripada Tuhan, biarlah kasih-Mu itu boleh terus melingkupi kami sehingga membuat kami Tuhan mampu untuk bisa mengasihi orang lain lebih daripada diri kami sendiri. Kami bisa membuat mereka menjadi pribadi yang penting, sehingga mereka Tuhan menjadi orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan seperti apa yang bisa kami teladani. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh berubah, kami boleh belajar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjadikan mereka pribadi yang penting adalah hal yang luar biasa dan basic daripada menjadi pengikut Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.